Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Retni dari Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan membuat edukasi tentang penyakit demam berdarah pada masa bencana ataupun pada masa pasca bencana. Pertama, seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui apa itu demam berdarah. Demam berdarah atau sering disebut DHF yang bahasa medisnya dengue hemorrhagic fever, yaitu merupakan penyakit di daerah tropis yang sering menyebabkan kematian baik pada anak, pada remaja maupun pada orang dewasa. Vektor atau binatang perantaran penyakit DHF atau demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti, di mana biasanya nyamuk ini menggigit pasien pada siang hari, dan juga nyamuk ini hidup di air yang jernih, bersih, dan tergenang, dan juga berada di tempat-tempat gelap atau semak-semak. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD ini yang bahasa medisnya disebut dengan dengue hemorrhagic fever, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus, yang dimana dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan juga pada sistem pembekuan darah, sehingga dapat mengakibatkan perdarahan. Yang berikutnya, bagaimana atau seperti apa tanda dan gejala dari DBD ini? DBD atau DHF ini terjadi atau terdapat beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu demam tinggi yang terjadi kisaran selama 2-7 hari yang disertai dengan menggigil. Yang kedua, setelah panas 4-5 hari, kalau bisa segera dibawakan kepada fasilitas kesehatan terdekat, terlebih khusus pada masa bencana. Pada masa bencana, ketika melebihi 4 hari atau pas 4 hari, pasti kita bisa kontak atau melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Begitu juga pada saat pasca bencana. Juga terdapat mual dan muntah. Terus pegal-pegal pada seluruh badan, perdarahan di bawah kulit. Terus terdapat perdarahan lain atau seperti batuk berdarah, muntah darah, berak darah, dan kencing darah. Jadi pada saat masa bencana ataupun masa pasca bencana, jika mengalami hal-hal seperti ini atau tanda-tanda seperti ini, segera untuk melakukan pemeriksaan di dokter ataupun di fasilitas kesehatan terdekat. Yang berikutnya perlu kita ketahui, ada beberapa ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, nyamuk ini memiliki badan yang kecil. Yang kedua, warna dari nyamuk ini yaitu warna hitam dan berbelang-belang. Yang ketiga, nyamuk Aedes aegypti ini sering menggigit pada siang hari, terlebih khusus pada saat jika ada penumpukan barang-barang ataupun tidak sering terkena oleh pancaran sinar matahari. Yang kedua, badannya mendaftar saat hinggap. Terus dia sering berada di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari pancaran sinar matahari. Yang berikutnya, dia itu agak jauh atau agak jarak terbangnya kurang dari 100 meter. Terus yang berikutnya, tindakan yang dilakukan untuk menangani DHF atau DBD ini. Yang pertama, bagi penderita dianjurkan untuk banyak minum
oralit atau obat-obatan. Jadi pada saat masa pasca bencana atau masa bencana, jika mengalami tanda dan gejala pada DHF ini, maka akan segera dibawakan ke fasilitas kesehatan. Pasti petugas kesehatan akan memberikan oralit. Habis itu jika tidak sempat untuk memberikan pelayanan ke fasilitas kesehatan, pastikan memberikan kompres dingin ketika kita mengalami panas yang tinggi. Habis itu, kalaupun bisa, kita segera atau wajib membawakan pasien ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang memadai. Habis itu, batasi mobilisasi dan juga berikan diet lunak. Yang berikutnya, pencegahan penyakit DHF atau DBD. Tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu dengan memutus rantai siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, di mana pada fase nyamuk dewasa dan pada fase larva hidup. Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, baik pada masa bencana maupun pada masa pasca bencana. Yang pertama, memelihara lingkungan agar tetap bersih dan cukupi sinar matahari. Jadi, pada saat masa bencana ataupun pada masa pasca bencana, paling tidak atau pastikan kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena ketika lingkungan tidak bersih, otomatis rantai penyebaran nyamuk-nyamuk yang menyebabkan DBD ini akan semakin meningkat. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk Aedes ini yaitu dengan melakukan yang pertama, menutup atau menguras tempat penampungan air selama 3 hari dari seminggu agar bebas dari jentik nyamuk. Itu yang pertama. Terlebih khusus pada masa bencana, yaitu kita harus bisa menjaga atau bisa lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang kedua, kita harus bisa memperhatikan atau dapat memilah sampah-sampah. Misalnya sampah kaleng, botol bekas ditampung sendiri atau disimpan pada tempatnya tersendiri. Habis itu sampah kertas, sampah plastik pun disimpan di tempat-tempat yang lain. Intinya kita harus bisa memilah sampah supaya tidak terjadi tempat sarang dari nyamuk Aedes ini. Yang berikutnya, rapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak di halaman yang terurus. Jadi pastikan setelah masa bencana itu, pada saat masa pasca bencana, kita harus bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Yang berikutnya, bersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Ketika kita tidak bisa membersihkan selokan air, otomatis nyamuk Aedes ini akan menjadi sarang di penumpukan-penumpukan sampah di dalam selokan air. Habis itu, tidak membiarkan kain atau baju bergantung di dinding, misalnya di belakang pintu ataupun di mana-mana, terlebih khusus ketika tempat tersebut tidak sering terkena matahari. Yang berikutnya, lakukan penyemprotan nyamuk, terlebih khusus di area masa bencana ataupun pada masa pasca bencana. Kita harus rutin dan bisa menjaga kebersihan. Pastikan pada saat masa bencana ketika ada nyamuk ataupun hal-hal seperti itu, kita bisa melaporkan kepada petugas pelayanan kesehatan terdekat. Baik, sekian itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.